Chicks. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada yang menang lomba kemarin? Wede. Siapa yang menang? Boleh angkat tangan? Weh, mantap. Mantap ya. Bersyukur ya Bapak Ibu, kita udah bisa lomba lagi. Udah bisa lihat di rumahku ada pawai, berapa hari tuh lewat setiap pagi atau sore. Akhirnya ya, dan bersyukur juga pada pagi hari ini bisa melayani bersama para pemusik, penari, dan spesial ada beberapa anak sekolah minggu. Boleh kasih tepuk tangan gak buat anak-anak? Iya. Kemarin pandemi beberapa 2 tahun belakangan kita nggak pernah kayak gini ya. Jadi mari yuk semoga dimulai tahun ini dan hari-hari berikutnya Indonesia bisa semakin pulih, amin. Begitu juga dengan hidup kita, biarlah pada pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur, kita mau bersuka cita. Kalau ada yang lagi bete, ya udah kita serahin aja sama Tuhan. Ya, terus pulang jangan bete lagi ya, amin. Semoga kita bisa tahu nanti kita harus ngapain. Yuk mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan selalu baik buat hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersyukur lewat pujian kami. Kami mau sama-sama belajar lebih baik juga lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ketika kami pulang tidak sia-sia, tapi kami bisa jadi pribadi yang lebih baik dan kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna, buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri sambil kita kasih tos ke kanan kirinya. Merdeka. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lagi dari awal. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita katakan, rayakan, rayakan kehadiran Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan. Sebab Dia, amin ya Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka
bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari sorakan, bersuka. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan akan bawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Nanti ketika bagian ref, boleh siapin benderanya, kita kibarin sama-sama ya. Boleh disiapin benderanya. Nanti ketika di bagian ref, kita mau sama-sama kibarin benderanya, oke? Yuk katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi yuk dari awal ya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dengan iman katakan. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk kita angkat. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari lagi ya. Lebih semangat katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Amin. Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yuk kita sama-sama bertepuk tangan. Ikutin saya ya. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lagi-lagi. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirinya. Kamu lebih dari pemenang. Kita semua, kita lebih dari pemenang. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, dari pemenang. Oleh darah anak domba. Yuk sama-sama kita mau loncat yuk. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Boleh sekali lagi ya. Yuk lebih semangat. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Ya Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Sungguh kami bangga punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat luar biasa berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau satu-satunya Raja. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Dia. Oh, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, amin, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Ya terus katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, ya Tuhan, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Lagi katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak. Mari sambil bangkit berdiri dan angkat tangan, katakan layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu, ya Tuhan, sebab Kaulah layak kudus, layak ya terus dari hatimu katakan layaklah segala
Mari sama-sama kita mau mengangkat suara. Kita mau agungkan Dia. Dia yang satu-satunya paling hebat. Dia yang satu-satunya yang berkuasa. Dia pencipta segalanya. Terima kasih Tuhan. Agunglah nama-Mu, agung perbuatan-Mu. Oh, ya terus naikkan syukur-Mu, naikkan rasa kagum-Mu. Oh, ya Tuhan, ini seluruh hidup kami mau bersyukur. Hidup kami semakin lebih baik bersama dengan Engkau. Oh, ya Tuhan, terima kasih buat segala yang Kau buat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami. Katakan sebab Kau layak kudus, layak disembah. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terus naikkan syukur-Mu. Haleluya. Mari nikmati hadirat-Nya. Haleluya.
Tuhan. Kami sangat bangga punya Tuhan yang kasih-Nya sangat melimpah, yang karyanya sungguh sangat luar biasa Tuhan. Di saat hidup kami baik, Tuhan tetap cinta kami. Di saat kami sakit, Tuhan terus cinta kami. Di saat hidup kami tidak baik-baik, Tuhan juga terus cinta sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang memerdekakan hidup kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku seperti-Mu, punya kasih yang melimpah, hingga penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan. Ya, ini kerinduan kami Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan hidupku penuh, hidupku penuh kemuliaan-Nya, hidupku penuh kemuliaan-Nya, hidupku penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan hidupku
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mampu memerdekakan hidup kami adalah ketika kami mendengarkan dan menjalankan firman-Mu Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar mendengar firman-Mu dengan rendah hati, dengan segenap tubuh kami. Dan kami juga mau belajar Tuhan melakukan firman-Mu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji Tuhan dengan leluasa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, biarlah kami pulang tidak sia-sia, tapi kami bisa semakin menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Tuhan yang luar biasa sempurna. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Merdeka. Oh haleluya. Enggak semua merdeka, ada yang merdekanya senyum, bahkan ada yang mereka. Oke Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita boleh ibadah lagi di hari Minggu, ya bertepatan dengan ya kita mau bersuka bersama karena tanggal 17 kemarin bangsa kita berhari ulang tahun yang merayakan kemerdekaan yang ke-77. Saya senang dengan slogan ulang tahun negara kita yang ke-77. Slogannya seperti ini, mungkin sudah tahu semua tapi saya bilang lagi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hebat, mantep memang kalau ya kita maknai dengan benar. Di tengah-tengah masih pandemi juga, apalagi katanya lagi naik-naik. Walaupun naiknya ini sudah nggak seperti dulu, naik banyak di rumah, sekarang naik di istana pun kemarin upacara sudah semua bisa datang. Berarti ada sesuatu yang sudah mulai pulih. Dan kita sama-sama sebagai warga negara mau berdoa supaya Indonesia bangkit lebih kuat. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini sering nonton televisi, aku enggak sering sih, cuman biasanya dari dulu menjelang kemerdekaan atau setelah kemerdekaan, biasanya ada stasiun televisi, beberapa stasiun televisi yang suka menyiarkan menjelang hari kemerdekaan atau setelah hari kemerdekaan. Ada stasiun televisi yang suka membawa berita bagaimana orang-orang yang nggak usah lah yang jauh di Papua, nggak usah yang jauh di Kalimantan, Sumatera atau di Sulawesi, yang dekat-dekat sini saja kayak di Banten, di Jawa Barat daerah sana Pelabuhan Ratu, masih banyak yang dalam tanda kutip dibilang sudah merdeka tapi belum menikmati kemerdekaan itu. Kadang anak sekolah harus melewati kali yang deras. Pernah kan nonton seperti itu? Harus lewati jembatan gantung yang tinggal satu tali, anak-anak pegangan. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah
baca berita atau nonton televisi, ada salah satu kota di Sulawesi Selatan namanya Luwu Timur kalau nggak salah, di Sulawesi Selatan tuh ya, atau Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Kebetulan bupatinya itu perempuan. Saya pernah baca berita dan lihat sendiri di gambarnya itu ada salah satu kampung yang memang di hutan banget. Kalau ada orang sakit itu harus digotong dulu selama 3 jam perjalanan untuk nyampe, bukan sampai di puskesmasnya, tapi sampai di jalan yang tembus mobilnya. Bahkan saya pernah lihat di media sosial itu bupatinya itu perempuan pakai motor trail gitu masuk ke dalam desa-desa yang ada di kampung. Nah, banyak stasiun televisi itu menggambarkan bahwa ada tempat-tempat di mana Indonesia ini sudah merdeka, tapi ada tempat-tempat di mana yang sebenarnya belum menikmati kemerdekaan itu. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada juga yang seperti itu. Kalau di negara kita 77 tahun yang lalu ada berapa ratus pahlawan yang sudah mati, tumpah darah, memberi nyawa mereka untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita punya Yesus sebagai pahlawan yang memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk memerdekakan saya dan saudara. Kok enggak ada yang bilang amin? Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah pahlawan saya dan saudara yang memberikan nyawanya digantung di atas kayu salib untuk memberi kemerdekaan bagi saya dan saudara. Amin. Tapi pertanyaannya, sudahkah saya dan saudara benar-benar merdeka? Saya jawab dalam hati saya, Bapak Ibu jawab dalam hati Bapak Ibu. Sudahkah kita benar-benar merdeka? Judul khotbah saya pagi hari ini, benar-benar merdeka. Sekali lagi saya katakan judul khotbah saya hari ini, benar-benar merdeka. Kita baca firman Tuhan dulu pagi hari ini. Yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang Yohanes pasal yang ke-8 ayat, kita baca aja dari ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu menyimak di Alkitab atau di handphone atau di tab Bapak Ibu masing-masing dengan sungguh-sungguh. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi saya baca ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 36 Bapak Ibu, saya turun dulu paling bawah. Ada kata kalau anak sudah memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Berarti dengan kata lain, ada yang tidak benar-benar merdeka.
Ada satu kisah di dalam Alkitab ketika orang Farisi, Pak Ishak pernah bilang, kalau dulu Pak Ishak sering khotbah, ini cerita anak sekolah minggu pun tahu. Ketika orang Farisi, orang-orang ahli Taurat pada waktu itu menangkap basah seorang perempuan yang berbuat zina. Saudara pernah dengar dan pernah bacakan cerita ini? Ketika orang-orang pada waktu itu atau orang-orang Farisi ahli Taurat menangkap wanita yang sedang berzina, apa yang mereka lakukan? Mereka bawa perempuan ini kepada Yesus. Ada pertanyaan sebenarnya dalam diri saya yang belum terjawab sampai hari ini. Maaf bicara, anak-anak juga pasti ya, suatu saat pasti kalian akan mengerti. Kalau berbuat zina, harusnya satu pasang. Kok ini yang ditulis Alkitab perempuannya doang? Laki-lakinya kok nggak ditangkap? Tapi saya tidak akan bahas tentang itu, tapi saya mau bahas tentang bagaimana ketika ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi waktu itu menangkap perempuan ini, mereka bawa kepada Yesus. Mereka tahu firman orang-orang Farisi ini. Tetapi tetap mereka membawa perempuan ini kepada Yesus dengan satu tujuan, cuman pengen melihat respon dari Yesus terhadap perempuan yang berbuat dosa ini. Ketika mereka sampai berhadapan dengan Yesus, mereka bilang kepada Tuhan Yesus bahwa ini perempuan kami tangkap basah lagi. Firman Tuhan bilang, ketangkap basah sementara berbuat zina. Sedangkan perintah hukum Taurat, orang yang melakukan dosa, apalagi berbuat zina, harus dirajam dengan batu. Sekarang kami tanya, apa pendapatmu Yesus? Saya berpikir begini, ahli Taurat ini pasti tahu hukuman dari orang berzina, karena hukum Taurat itu sudah mengatur bahwa harus dirajam dengan batu. Tapi mereka akan melihat respon daripada Yesus terhadap wanita ini. Bahkan saya sempat memprediksi bahwa ketika ahli Taurat orang Farisi ini membawa perempuan ini sambil berjalan menuju kepada Yesus, mereka sudah mampir ngambil batu masukin kantong kali. Siap merajam wanita ini. Tapi dengan luar biasanya Yesus bilang apa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, rajam perempuan ini duluan. Akhirnya apa? Pergi mereka semua, tidak ada yang merajam perempuan ini dengan batu. Yesus pun yang seharusnya bisa melakukan itu, merajam perempuan ini dengan batu, tapi dia tidak melakukan. Tapi ada satu hal yang saya mau garis bawahi di sini. Perkataan Yesus kepada perempuan itu. Pergi dan jangan. Orang yang tidak benar-benar merdeka sebenarnya adalah orang yang masih melakukan dosa. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Harus membedakan membuat atau melakukan dosa dengan jatuh di dalam dosa. Itu beda. Dua hal yang sangat berbeda. Jatuh dalam dosa seperti kisah Adam dan Hawa waktu di Taman Eden itu jatuh dalam dosa. Tapi berbuat dosa adalah sesuatu yang sudah tahu tidak boleh dilakukan, tetapi diulang-ulang setiap hari. Itu melakukan dosa. Dua hal yang sangat berbeda, sekali lagi saya katakan melakukan dosa dan jatuh dalam dosa itu beda. Jatuh dalam dosa kisahnya seperti Adam dan Hawa, tetapi kalau melakukan dosa itu melakukan setiap hari. Yang membuat banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya yang sudah Yesus tebus di kayu salib, yaitu orang yang masih melakukan dosa. Saya berdiri di atas ini bukan untuk menjadi hakim bagi kita semua. Saya juga sadar dengan kehidupan saya pribadi. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa dalam kandungan pun kita sudah dikandung di dalam dosa. Dari masih dalam kandungan pun kita. Semua manusia sudah berdosa.
Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus yang datang sebagai pahlawan saya dan saudara sudah memberi kemerdekaan kepada kita atas belenggu dosa ketika dia mati, darahnya tercurah di atas kayu salib. Sebelum kita ke jauh, kita buka dulu kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Ada dua kisah yang sebenarnya sama, tetapi kita lihat perbedaannya nanti. Kejadian pasal yang ketiga. Agak panjang pembacaan pasal yang ketiga, karena nanti saya minta Bapak Ibu aja baca di rumah, tetapi intinya saja saya akan sampaikan pagi hari ini. Saudara pasti semua sudah tahu Kejadian pasal 3 itu menceritakan bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang, bersembunyi. Allah Bapa memanggil mereka. Adam, Adam. Adam ketakutan karena dia sudah melakukan dosa. Tetapi ada respon yang harus kita pelajari, yang kita lihat baik-baik daripada Adam sendiri. Ketika Allah memanggil mereka, Allah sebenarnya tahu, firman Tuhan sudah sering kita dengar, Pak Ishak sudah sering jelaskan tentang bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Allah sebenarnya sudah tahu dan Allah maha tahu semuanya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah tahu. Tetapi Allah ingin mengetes atau mencoba melihat bagaimana respon Adam ketika Adam jatuh di dalam dosa. Dari apa yang saudara-saudara sering baca tentang kisah Adam jatuh dalam dosa? Menurut Bapak Ibu, apa respon Adam ketika Tuhan tanya? Adam, Adam, di manakah engkau? Saya mau berkata di sini, sekalipun Adam mempersalahkan pertama istrinya yang merayu dia untuk memberi makan, tetapi harus kita tahu, respon daripada Adam ketika Allah tahu dia jatuh dalam dosa, adalah pengakuan dari Adam bahwa dia sudah melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Itu Adam. Dan akibat daripada dosa, Tuhan bilang, di situ ada banyak hukuman. Pertama buat Adam, susah payah engkau akan menggarap tanah. Bekerja keras untuk menghasilkan kebutuhan di dalam rumah. Wanita atau Hawanya dihukum dengan susah payah selama 9 bulan mengandung. Ular dihukum Tuhan dengan berjalan pakai perut. Ada banyak hukuman yang Tuhan kasih atas dosa yang dilakukan oleh Adam. Tetapi ada satu kalimat lah yang menurut saya menarik di sini dalam kisah Adam. Nanti kita akan bandingkan dengan satu kisah. Waktu Adam, Tuhan bilang begini, terkutuklah tanah dan kamu akan bekerja keras untuk menghasilkan kebutuhan di rumahmu. Intinya seperti itu. Kita bandingkan dengan kisah Kain. Kisah Kain Kejadian pasal yang keempat. Waktu Kain jatuh di dalam dosa, waktu Kain membunuh adiknya, Tuhan tahu tidak? Tahu. Tetapi ketika Tuhan menghukum atas dosa yang dilakukan oleh Kain, saudara baca di situ apa responnya Kain? Di dalam Kejadian pasal yang keempat. Responnya Kain ketika Tuhan memberi hukuman atas dosanya, dia cuma mengeluh dan dia bilang, kenapa sih kayaknya yang saya tanggung melebihi dari melebihi dari kekuatan saya. Berbeda dengan responnya Adam ketika Tuhan tahu dia atau Allah tahu bahwa Adam melakukan dosa. Ketika dipanggil dia bilang, perempuan ini yang memberi makan. Ada pengakuan daripada Adam bahwa dia telah melakukan dosa. Tetapi berbeda dengan Kain ketika dia membunuh Habel. Ketika Tuhan memanggil, dia cuma bilang begini, kenapa yang harus saya jalani
melebihi dari kekuatan saya. Dan saudara lihat apa hukuman Tuhan ke Kain. Nanti saudara baca di rumah, saya bilang di sini. Hukuman Tuhan ke Kain berbeda dengan hukuman Tuhan ke Adam. Adam, sekali lagi saya katakan yang tadi, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mengaku kepada Tuhan bahwa dia telah melakukan dosa. Dia mengaku kepada Tuhan karena dia sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang, terkutuklah tanah dan kamu akan mengusahakan semua itu untuk mencukupi keluargamu. Tetapi waktu Kain, karena Kain tidak mengakui dosanya, malah dia berbantah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat kepada Kain? Terkutuklah engkau. Jadi Tuhan kutuk Kain, bukan Tuhan kutuk tanahnya. Berbedanya di mana? Ketika Adam Tuhan kutuk tanahnya, sekalipun harus bersusah payah, Adam tetap menikmati hasil dari kerjanya dia. Tetapi ketika Tuhan kutuk Kain, Kain mau kerja kayak gimana pun, mau keringat darah kasarnya, dia akan tidak pernah menikmati hasil yang dia kerjakan. Karena apa? Karena dosa yang tidak pernah diakui kepada Tuhan. Orang Kristen hari-hari ini tidak pernah benar-benar merdeka. Karena merasa apa yang dia lakukan sudah biasa. Merdeka itu, kalau saudara baca di dalam kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, intinya kemerdekaan itu adalah satu kebebasan. Tetapi di dalam Tuhan, kebebasan yang dimaksud dengan satu kemerdekaan adalah kebebasan yang bersumber dari firman Tuhan. Ada banyak orang, kalau saudara cermati ayat yang ke-34 di dalam pembacaan kita tadi, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 tadi, saya mau pengen baca yang ayat yang ke-34. Ayat 34 sampai ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Setelah Bapak Ibu membaca ayat yang ke-35 ini, kira-kira kesimpulan Bapak Ibu seperti apa? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Ketika membaca ayat 35, hamba tidak akan pernah tinggal tetap di dalam rumah, tetapi anak akan tetap tinggal di dalam rumah. Ada yang bisa membantu saya? Jangan takut salah, jangan takut oh enggak, itu justru kita saling share lebih baik. Kalau saya dapat seperti ini Bapak Ibu, kenapa hamba tidak tinggal di dalam rumah? Dan anak yang harus tetap tinggal di dalam rumah? Hari-hari ini, orang yang, intens masih melakukan dosa, justru banyak dapat tempat di dalam gereja saat-saat ini. Tetapi firman Tuhan bilang, hamba tidak akan pernah tetap tinggal di dalam rumah. Tetapi kalau anak, dia akan tetap tinggal di dalam rumah sampai kapanpun. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksud. Sekali lagi saya mau berkata, orang yang masih terikat dengan dosa, hari-hari ini di gereja masih banyak dapat tempat. Bukan saya mau bilang tidak boleh dengan orang-orang seperti itu. Maksudnya orang ini menipu dirinya sendiri, menerima segala hal yang ditawarkan gereja, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan di luar, kehidupannya tidak mencerminkan seperti orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan.
percayalah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah lama tinggal di dalam rumah. Tetapi kalau anak yang sudah benar-benar merdeka, terbebas dari segala belenggu dosa, sekuat apapun goncangan itu, dia akan tetap kuat tinggal di dalam rumah. Dari kisah yang sudah kita baca tadi tentang Adam dan Kain, dua-dua melakukan dosa, dua-dua melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan, dua-dua melakukan pelanggaran. Tetapi perbedaannya, yang satu mengaku, yang satu tidak mengaku kepada Tuhan. Hukumannya berbeda pun. Kalau Adam Tuhan kutuk tanah, tapi kalau Kain Tuhan kutuk kainnya. Sampai kalau saudara baca sampai akhir tentang kisah Kain dan Habel, firman Tuhan di situ mencatat, Kain seperti orang pelarian, dia melarikan diri pun, dia tetap dihantui oleh dosanya. Karena apa? Karena tidak mau mengaku kepada Tuhan atas pelanggaran. Dan terkadang banyak orang hari-hari ini tahu itu tidak boleh, tahu itu tidak bisa dilakukan, tetapi dengan sengaja, dengan kebebasan yang mungkin dia pikir, kita kan sudah merdeka. Kita kan sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita kan ada di zaman anugerah. Kasih karunia Tuhan itu melimpah. Jadi lakukan hari ini, besok minta ampun saja enggak apa-apa. Saya mau berkata, jangan sampai murka Tuhan datang dan apa yang dilakukan Tuhan ke Kain terjadi atas hidup saya dan saudara. Jadilah orang-orang yang benar-benar merdeka. Orang-orang yang terbebas dari belenggu dosa. Orang-orang yang benar-benar bebas dari segala hal yang mengikat kita, yang membuat kehidupan kita jauh dari Tuhan. Orang merdeka, sekali lagi saya mau katakan, orang yang benar-benar merdeka tidak tergantung dari sakit atau tidak sakit, diberkati atau tidak diberkati, dalam pergumulan atau tidak ada pergumulan, dalam masalah atau tidak ada masalah. Orang yang benar-benar merdeka tidak tergantung dari keadaan hidup yang seperti ini. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus dosa saya dan saudara. Dia bergerak penuh atas hidup saya dan saudara. Dalam kondisi apapun kita, percayalah Yesus sanggup memerdekakan kita semua. Makanya kelihatan ketika kita dibawa Tuhan dalam satu pergumulan, responmu akan menentukan seberapa merdeka kita di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita Bapak Ibu yang ada di Jemaat GPD Gloria Family Blessing, mari kita saling mendoakan. Ketika kita berdoa, siapapun jemaat yang kita ingat, kita doakan. Entah itu anak sekolah minggu yang kita ingat, kita doakan ketika kita berdoa. Karena luar biasa loh pergumulan yang dihadapi Gloria hari-hari ini. Dengan banyaknya jemaat yang lagi sakit, yang lagi bergumul dengan kondisi mereka, kesehatan mereka. Mereka sakit kalau memang kita satu roh, satu rumah, satu komunitas. Ada rasa iba juga di dalam hati kita ketika melihat jemaat, rekan-rekan kita lagi bergumul dengan kesehatan mereka. Ada Pak Edi, ada Pak Aan, ada Ibu Manik. Puji Tuhan saya lihat Tante Erna sudah sembuh hari ini walaupun masih berjuang. Percayalah, ketika roh itu, ketika Tuhan itu, ketika Yesus itu yang sudah menjadi pahlawan bagi kita semua, memerdekakan kita dalam kondisi apapun kita, dia tetap ada bersama saya dan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Dia akan tetap terus bersama kita, menggendong kita, menuntun langkah kita. Sekalipun berat yang harus dilewati, tapi kalau lewati bersama Tuhan,
endingnya pasti menyenangkan. Tapi sudah menjalan lagi di dalam jalan yang berat. Ketika Yesus dibiarkan di belakang, kita berjalan sendiri. Berat perjalanan, hasilnya semakin memberatkan kehidupan kita. Makanya kalau pengen benar-benar merdeka, mari kita koreksi hati kita. Masih adakah hal yang membelenggu kita, yang mengikat kita, sehingga kehidupan kita seolah-olah seperti Kain, yang bukan dikutuk pekerjaannya, yang bukan dikutuk usahanya, tetapi dikutuk oleh Tuhan Kainnya sendiri. Sehingga dia mau berusaha, mau keringat sampai keringat darah pun tidak akan pernah menikmati hasilnya. Karena apa? Karena Kain tidak mau mengaku dosanya. Anak Allah memerdekakan kita. Dan kita semua adalah anak-anak Allah. Atau Yesus yang sudah memerdekakan kita, menjadikan kita semua anak-anak Allah. Dan anak yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, adalah orang-orang yang benar-benar merdeka, yang tidak pernah terikat lagi dengan belenggu-belenggu dosa. Kalau Bapak Ibu melihat ayat yang ke-36 ini, firman Tuhan dengan jelas berkata begini loh. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekarang koreksi setiap kehidupan kita. Sudahkah anak Allah itu, sudahkah Yesus benar-benar memerdekakan saya dan saudara? Atau masih ada yang mengikat sampai Yesus belum benar kehidupan kita kepada Tuhan? Orang yang benar-benar merdeka, ada 4 saya tulis di sini. Banyak sih sebenarnya tandanya. Tapi orang yang sudah benar-benar merdeka, pertama, orang yang sudah benar-benar merdeka di dalam Tuhan, pertama, dia sanggup melayani orang-orang miskin. Jangan langsung berpikiran miskin ini yang tidak punya duit. Tetapi dia sanggup melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh, dengan refleks akan keluar, dengan sendirinya akan keluar di dalam hatinya bahwa saya dulu pernah mengalami hal-hal seperti ini. Saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya pengen orang-orang yang ada di sekitar saya yang belum mengerti kasih Tuhan, pengen juga mereka mengerti tentang kasih Tuhan itu. Orang yang benar-benar merdeka, saya mau berkata pertama, rela dan mau melayani orang-orang miskin. Tanda kutip, miskin bukan karena nggak punya duit ya. Kalau saya iya, nggak usah pakai tanda kutip, benar. Itu Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua saya tulis di sini, orang yang benar-benar sudah merdeka di dalam Tuhan. Yang kedua, dia akan dengan relanya datang menjadi orang yang membebaskan orang-orang yang lagi tertawan. Ada teman saya, pendeta. Dia dulu, saya sudah pernah cerita di sini. Dia dulu sekolah Alkitab bareng saya di Palembang kelas 1. Sama-sama Manado juga. Terus waktu itu kelas 1 kami tahun 2002. Saya penempatannya di Tangerang, dia di Jember. Ya memang teman saya ini namanya Michael Ponello. Ya saudara bisa lihat banyak dia di YouTube, di TikTok juga, di media sosial dia banyak. Luar biasa sekarang dipakai Tuhan. Jadi ceritanya dia dari keluarga yang broken. Mama papanya pisah. Kalau di Manado itu di kampungnya si teman saya ini biasanya bapak-bapaknya itu kerja di tambang. Kalau kerja di tambang, saya yakin Pak Anton pasti tahu lah, kerja di tambang itu puji Tuhan kalau masih pulang rumah dengan nyawa yang utuh, terkadang sudah nggak pulang.
Jadi kerja di tambang, mamanya yang kerja di tambang, bukan papanya malahan. Akhirnya ini anak ini saking nakalnya juga di kampung, berangkat sekolah Alkitab. Dia pengerja di Jember, saya lupa nama pendetanya. Baru 3 bulan di Jember, dia telepon saya sudah ada di Jakarta waktu itu. Saya tanya, lo kok pakai bahasa Manado, kok kamu sudah di Jakarta? Iya, kenapa? Aduh, berat masalahnya. Loh kenapa? Masalahnya berat kenapa? Iya saya lagi ngepel di pastori, anaknya Pak Penggembala masuk pakai sendal, kotor lagi. Sudah ketiga kali emosi saya. Terus emosinya kamu kenapa? Saya ambil parang, saya kejar anak pendetanya. Nah terus ya diusirlah, masa saya ditahan di situ, nggak mungkin. Kabur dia ke Jakarta, disuruh cari gembala untuk dia pengerja. Saya cari hampir 3 minggu gak ketemu, hilang kabar Bapak Ibu. Hampir sampai saya masuk kelas 2 tahun 2005 sampai saya pulang ke Manado menikah, nggak ada kabar sama sekali sama dia. 1 tahun setelah saya balik ke Bekasi, dia ternyata ketika saya disuruh cari pendeta untuk nampung dia untuk jadi pengerja, nggak ada pendeta yang terima, malah preman yang terima. Dia tinggal di Kemayoran, di Rusun Apron, ya pasti semua yang biasa daerah sana tahu segala kejahatan yang ada di sana. Dia masuk di sekolah Alkitab 1 titik pun enggak ada tato Bapak Ibu. Tapi ketika dia masuk kelas setelah sekolah Alkitab kelas 1, terus jadi preman, badannya jadi koran. Semua badannya dari sini sampai badan semua, sampai kaki, tato semua. Sampai saya lihat foto-fotonya, dia pernah tidur di lantai begini, itu selimutnya uang 100.000. Tertutup semua ke dia. Saya bilang ini apa? Ya uang narkoba. Sampai akhirnya dia bikin satu kasus kabur ke Bali, dia masuk sekolah Alkitab kelas 2. Masuk kelas 2, datang rambut gondrong di sekolah, bilang, loh ini mau sekolah Alkitab atau mau ngapain? Nah, itu makanya saya sudah tamat kelas 1, tapi saya kan ya jatuh lagi. Ini saya mau masuk kelas 1 apa masuk kelas 2 ini? Kata pelaksana harian di sana, udah kelas 2 aja tapi yang penting bertobat benar, gunting rambutnya. Udah bertobat. Sekarang Bapak Ibu, sekarang dia lagi ada di Pulau Penang, dipanggil pelayanan di sana. Dan di Kemayoran sekarang dia buka pelayanan menampung anak-anak yang mantan narkoba, maaf bicara PSK, pembunuh-pembunuh bayaran. Dia tampung di rumahnya dan sudah ada sekitar 60-an yang dia bawa di sekolah Alkitab dan bertobat. Saya mau berkata begini, kita dulu mungkin melakukan hal yang seperti itu, enggak seperti teman saya. Tetapi kita mungkin dulu pernah ada dalam satu tawanan karena terbelenggu oleh dosa. Tapi ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, mari punya hati buat mereka-mereka yang masih tertawan hari ini. Kita mau bawa mereka datang kepada Tuhan. Jangan pernah egois. Kemerdekaan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara cukup bagi saya, tetapi bagi keluarga-keluarga dan bagi teman-teman saya juga harus menikmati itu. Pertama, orang yang benar merdeka pasti dia akan sanggup dan dia mau melayani, sekali lagi tanda kutip, orang-orang miskin. Yang kedua, melayani orang-orang yang tertawan. Yang ketiga yang saya tulis di sini, melayani orang-orang buta. Tanda kutipnya bukan buta secara fisik, tetapi orang-orang yang seolah-olah tidak pernah melihat kasih Tuhan. Karena apa? Karena tertutup dengan segala belenggu, tertutup dengan segala ikatan-ikatan yang masih membelenggu kehidupan mereka. Kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tugasnya saya dan saudara untuk membuka mata rohani mereka, membuka butanya mereka akan kasih Tuhan, supaya mereka melihat kasih Tuhan dan mereka juga menikmati kasih Tuhan seperti yang kita nikmati hari ini. Yang keempat yang saya tulis di sini, orang yang benar-benar merdeka adalah orang-orang yang mau melayani
orang-orang yang tertindas. Ada satu film yang menceritakan tentang perbudakan yang sangat luar biasa di Afrika. Ketika mereka mau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan satu kapal laut, lalai penjaganya sampai ini budak-budak ini mengamuk dan mereka membunuh nakodanya. Nakodanya dibuang ke laut dan mereka bawa kapal ini ke suatu tempat, tapi endingnya tetap tertangkap. Sudah jadi budak, tertawan juga, mau dihakimi. Ada satu pemimpin mereka, saya lupa namanya di film itu. Ketika mereka sementara diadili, dia berdiri dengan gagahnya, dia berteriak begini, bebaskan kami, bebaskan kami. Beberapa kali dia berteriak, akhirnya membuat pengunjung sidang sampai hakim tercengang melihat mereka dan akhirnya mereka dibebaskan. Apa yang mereka lakukan membunuh nakoda itu tidak dihitung lagi oleh hakim sebagai satu pelanggaran karena melihat mereka dibudak, menjadi budak pada waktu itu bertahun-tahun. Saya bukan mau bilang buanglah kasus pembunuhan nakoda itu, tetapi orang-orang yang tertindas dan tertawan hari-hari ini, mereka juga mau dibebaskan. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya, tanggung jawab Bapak Ibu yang sudah menikmati kemerdekaan yang dari Tuhan. Karena itu sekali lagi saya mau katakan hari ini, koreksi setiap kehidupanmu. Sudahkah kita benar-benar merdeka hari ini? Atau masih ada yang membelenggu setiap kehidupan kita? Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan tunggu murka Tuhan terjadi seperti Kain, tetapi jadilah seperti Adam, walaupun harus bekerja keras, tetapi kita menikmati semua hasil yang dari Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Saya undang pemain musik dan singers. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari koreksi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Koreksi setiap kehidupan kita. Masih adakah yang mengikat kita hari-hari ini? Masih adakah yang membatasi kita untuk menerima kasih Tuhan itu? Masih adakah yang seringkali mengikat kita, membuat kita tidak bebas untuk berhubungan dengan Tuhan? Di hari kemerdekaan bangsa kita ini, motonya berkata, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya mau berkata juga seperti ini kepada kita semua, pulih saat ini, biar kita bangkit lebih kuat lagi. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita, sanggup memerdekakan setiap kehidupan kita. Tinggal tergantung bagaimana kita mau tidak untuk dimerdekakan, mau tidak untuk benar-benar hidup merdeka di dalam Tuhan. Semua tergantung pilihan kita. Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, menjadi pahlawan untuk kemerdekaan kita. Jangan sampai murka Tuhan datang terlebih dahulu, baru kita berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan mau pulihkan kehidupan kita saat ini. Mari sambil bangkit berdiri, kita nyanyi bersama ini pujian dari awal. Roh Allah yang hidup penuhiku. Dari hati yang paling dalam katakan kepada Tuhan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sambil angkat tanganmu katakan kepada Tuhan, hidup yang terbelenggu, amin, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan. Sekali lagi katakan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Haleluya. Kami rindu kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan. Mari sekali lagi sambil angkat tanganmu katakan kepada Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Kami rindu kehidupan kami semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu. Oh Yesus, terima kasih. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran. Lagi katakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, kebesaran kuasa-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib membawa kemerdekaan, membawa kebebasan, membawa kekuatan bagi kami semua Tuhan. Karena itu setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, kami yakin kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami mendapat kekuatan baru. Segala hal yang masih terikat di dalam kehidupan kami, yang membatasi hubungan kami dengan Tuhan, yang seringkali membuat kami tidak melihat kasih Tuhan, kami mau patahkan semua di dalam nama Yesus. Hidup kami dipulihkan. Hubungan kami dengan Tuhan pasti dipulihkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan setiap kami mendapat kelegaan yang baru. Setelah kami sudah dengar firman Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan menilik dari tempat maha tinggi setiap persembahan kami, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami memberi persembahan. Haleluya, amin. Ya, mari sama-sama kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil saya mengingatkan beberapa hal, untuk jangan lupa mari sama-sama kita mau bertumbuh bersama lewat kegiatan yang diadakan secara online maupun onsite yang ada di gereja ini. Ada doa setiap hari Selasa jam 7:30 melalui aplikasi Zoom. Lalu komsel di area masing-masing. Ada yang mungkin masih online, ada yang sudah onsite. Lalu jangan lupa kalau komsel gabungan itu nanti ada lagi di Jumat depan jam 19.30 melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa mari sama-sama kita minggu depan akan bergabung kembali dalam ibadah di tempat ini jam 9. Dan minggu depan jam 7 pagi khusus untuk anak pemuda dan remaja bisa bergabung dalam ibadah pemuda remaja seperti bulan lalu di tempat ini jam 7 pagi. Lalu jangan lupa juga mari sama-sama kita yang sudah terdaftar untuk mengikuti Natal, kita mau terus antusias, support dalam bentuk apapun, dan khususnya juga doa, dan juga Bapak Ibu yang belum bergabung, yuk mari sama-sama kita nanti mau merayakan Natal bersama di acara retret kita. Apakah ada jualan hari ini? Siap, ada. Salah satu juga itu adalah untuk mencari dana untuk memenuhi setiap kebutuhan Natal ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah selalu mensupport sampai sejauh ini. Mari sama-sama kita memberikan persembahan. Boleh nanti Kak Karya akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal ibadah sampai pada saat ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberi Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami beri Tuhan dapat berguna untuk kegiatan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan jangan lupa ada ekstra kolektor ya Bapak Ibu untuk acara Natal juga di akhir tahun. Yuk, mari katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lagi ya dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan,
katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Boleh yuk, yang sudah sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hanya di dalam Tuhan, Di dalam Tuhan. bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita dengan sikap sempurna, dengan sikap hormat, karena sudah 77 tahun Indonesia dipimpin, dituntun, ditolong. Bahkan negara-negara krisis ekonomi, inflasi, tapi Indonesia sampai hari ini Tuhan tolong. Ekonomi masih bisa berjalan, kehidupan masih bisa berjalan. Dan kita berdoa, pemerintahan Bapak Joko Widodo diberikan kekuatan dan kemampuan bersama tim ekonominya untuk terus berjuang sampai Tuhan nyata atas Indonesia. Mari kita sekap sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi panduan
bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan tolong dan buat dan nyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Di tengah-tengah ibadah kami mengucap syukur atas Indonesia, di mana Indonesia berulang tahun yang ke-77. Terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan-Mu atas bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Terus Bapa, terus Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah bangsa kami dengan cara-Mu. Kami tahu Indonesia ada dalam tangan-Mu, Indonesia ada dalam kedaulatan-Mu, dan Engkau punya rencana yang indah atas Indonesia. Kalau sampai hari ini Indonesia boleh tetap berdiri, Indonesia tetap ada, itu semua karena Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Di tengah-tengah gempuran COVID Tuhan, bangsa ini masih tetap berdiri. Di tengah-tengah krisis dan inflasi yang terjadi di negara-negara Tuhan, Indonesia masih tetap ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu, itu karena ada anak-anak-Mu yang terus membawa bangsa ini di dalam tangan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami melepaskan berkat untuk pemerintahan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin bersama tim ekonomi. Biarlah Tuhan terus bekerja dengan cara-Mu, supaya di tengah-tengah apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, ada kasih karunia Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada pertobatan Tuhan yang dicurahkan atas Indonesia, sehingga satu ketika Indonesia akan dimenangkan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, kami melepaskan berkat untuk Bapak Aan, untuk Ibu Manik Tuhan, baik untuk Boy Tuhan, baik Bapak Sudiono Tuhan, baik siapapun yang sedang sakit hari ini, Ibu Erna juga. Biarlah kasih karunia-Mu yang turun menjamah dan memberikan kekuatan, sehingga bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, yang menguatkan dan memulihkan setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami melepaskan berkat juga untuk para pemimpin-pemimpin gereja kami yang ada di tempat ini. Tim penggembalaan, boleh yang ada, terus Tuhan beri hikmat akal budi, supaya segala sesuatu yang dikerjakan di tengah-tengah gereja ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan Engkau terus berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati dalam pekerjaan usaha bisnis mata pencarian mereka. Apapun yang sedang jemaat-Mu kerjakan, Tuhan memberkati. Yang saat ini membutuhkan berkat pekerjaan Tuhan tolong, supaya mereka juga dipertemukan dan diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Yang menjadi doa dan ucapan syukur kami mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kalau demikian saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan berkat damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah pada saat engkau keluar, diberkatilah pada saat engkau masuk, diberkatilah apapun yang sedang engkau kerjakan, apapun yang sedang engkau buat, semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga
Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Minggu pertama aja.